Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen Bapak Marsda TNI Dr. Agus Sudarya SE SH MM MSc. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang haki atau hak-hak atas kekayaan intelektual. Konsep haki dalam literatur Anglo-Saxon dikenal istilah intellectual property rights. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum. Yang pertama, hak milik intelektual, yang kedua, hak kekayaan intelektual. Konsep haki meliputi hak milik hasil pemikiran atau intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Haki merupakan benda tak berwujud, hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta tersebut terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contohnya hak cipta, merek, dan paten. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan produk tertentu. Contohnya lisensi. Haki bersifat abstrak, terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Contohnya, 1. Hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan. Disebut haki, benda material bentuk jelmaannya adalah buku. Yang kedua, hak cipta di bidang seni disebut haki, dalam bentuk jelmaannya adalah lagu, lukisan, dan tarian. Yang ketiga, ada hak merek, merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut haki, benda material bentuk jelmaannya adalah merek dagang atau jasa. Yang terakhir ada paten, adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki, benda material bentuk jelmaannya adalah antara lain TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman, Coca-Cola, dan lain-lainnya. Ruang lingkup haki yaitu, jadi haki menjadi objek hak karena itu bisa beralih dan dialihkan. Beralih bisa menjadi objek waris, dialihkan berarti bisa dilisensikan, dijual, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan, dan di lain-lain. Di Indonesia, 1. Ada hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas baru tanaman. Hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta. Sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak-hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian penciptaan untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samarannya,
mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarsemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.